Jadi apapun yang diminta kepada Allah, ini tetap berhusnuzon kepada Allah. Apapun hasil yang diberikan dari Allah, ini tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin itu yang terbaik dari Allah, tapi dia tak berusaha maksimal. Nah, itu pertama kali. Jadi itu tiga pada ibu. Yang tiga iko pada ibu, apakah tasiro darah ibu-ibu, apakah merasa bertambah imannya, apa merasa tenang, damai, bertawakal kepada Allah, itu awak sendiri yang tahu masing-masing awak. Nah, mari kita patapek iko pada ibu supaya kita tetap masuk ke dalam golongan orang yang diseru untuk berpuasa. Kita perlu ditegak. Nang kampe bapak dan ibu, ciri nang kampe orang yang beriman cako adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat. Tidak sebatas mengerjakan salat. Kalau sembahyang aja banyak orang yang sembahyang. Kadang-kadang nak bawa dua aja sembahyang dah. Induk samangnya kurang siap misalnya Pak Haji. Tiba biko kawan dan adik sagan juga samang, kurang sembahyang di pelu sembahyang. Sembahyang. Lah berdua cukup. Biasalah nampak orang masih. Asal sembahyang dia macam itu tuh. Diperolok-olokkan. Orang yang hanya sebatas mengerjakan salat kepada ibu, banyak orang yang mengerjakan salat, tapi tidak mendirikan salat. Nyo salat jo maksiat jalan jo. Nyo salat jo menipu jalan jo. Nyo salat jo menzalimi orang jalan jo. Itu hanya sekedar melaksanakan salat. Tapi orang yang mendirikan salat tanha anil fahsya wal munkar. Terhindar dari perbuatan. Ada perjuangannya. Sama di musaji waktu fikri kau pada ibu. Sekali nyo didirikan, ini akan tetap berdiri nyo. Kecuali warung Tuhan. Salat pun seperti itu. Kalau orang mendirikan salat, salat akan berdiri. Tapi kalau inyo sendiri yang meruntuhkan, kan runtuh salat itu. Nah, makanya yang diminta iko orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan salat, bukan orang yang hanya mengerjakan salat. Nah, kalau lun pas leh, perlu dulu tegak awak di situ pada. Yang terakhir, yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang nan menginfakkan sebahagian, tidak seluruhnya dah, rezeki yang Allah kurniakan kepadanya. Lagi kami berzakatnya Pak Beni. Kalau zakat dah urusan awak lah itu udah urusan Allah, tidak urusan kisah. Itu tidak ada tahun awal. Dah pasti itu. Tapi yang kokoh sebahagian. Jadi kalau belajar matematik ya Pak Haji John kan ada sebahagian tuh. Kalau sebahagian besar itu tuh gadang dari 50% kan itu. Nah, kalau sebahagian itu tuh mungkin antara 50%, 60 sampai 30 seperti itulah, di tengah-tengah itu di interval itu. Tapi sebagian kecil pada ibu adalah kecil dari 20% lah kira-kira. Kata sebagian kecil dari 20%. Iyalah Bapak dan Ibu. Kita ambil saja nang ketik sajalah. Jangan ngadang lah sebagian besar. Sebagian kecil sajalah kita ambil karena sebagian masuk bagian 20%. Dan kita sharing 20% dari yang kita dapatkan sehari Bapak dan Ibu. Seorang peneliti ingin meneliti pada Ibu, kalau 20% dari orang Islam ada di Indonesia kok menginfakkan 20% dari hartanya, maka tidak ada orang miskin di Indonesia. Kalau 20% orang kaya yang ada di Sumatera Barat, diinfakkannya 20% dari hartanya, tidak ada orang miskin di Sumatera Barat. Kalau 20% dari orang kaya yang ada di Payakumbuh, diinfakkannya tidak ada orang. Itu kira-kira rumus. Sharing 20%. Coba hitung-hitung ini. Awak tiap hari yang kamu saji bara awak infakkan. Kemudian beko ada orang minta zakat, kemudian ada infak-infak yang lain yang kita berikan, bagaimana bantu anak yatim, bagi miskin, kemudian dan seluruh infak-infak awak. Coba kalkulasikan Bapak dan Ibu. Kalaulah 20% mungkin sudah mendekati gitu. Tapi kalau alun, mari kita tetapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu Al-Qur'an. Orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah karuniakan. Itu sebagian. Itu saja dasarnya. Itu. Kalau dasar bab ini kau ini.
mengaji badaliyah mencang badalasan nak jaleh kaji Pak Beni kaji. Tapi kondasannya seperti itu. Untuk sebagai tambahan apa dia awak bersama. Jadi itu 5 Bapak dan Ibu, ciri orang beriman. Apa katalah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman dan sabana-bananya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimah. Itu yang kita perjuangkan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, paluluh itu dulu, petapek itu dulu. Kalau petapek, kita petapek selama bulan puasa. Itu latih. Iya nak Bu? Lah ada kita berniatlah berazam awak melatih itu selama bulan puasa. Bawa melatih itu, ya. Itu maksimalkan salat awak. Salat malam, salat tarawih, salat-salat sunat, itu maksimalkan itu. Apa lagi? Kita maksimalkan tilawah Quran kita. Kalau biasa-biasa Bapak dan Ibu mungkin kita jemaah Nurul Fikri yang yakin khatam sebulan 30 juz sebulan itu lebih biasa untuk jemaah masjid Nurul Fikri. Iya nak Bu? Iya lebih itu Bu. Jadi membiasakan itu Bapak dan Ibu. Awak kadang-kadang kan iya lagi kali cuba Pak Beni membaca Quran itu cuma bisa lalu pula halaman barat tentang baca dewa. Juz bara, ada caranya. Sajus sehari Bu. Kalau tanggal 1 baca juz 1. Nah, selesai juz 1. Tanggal 2 saya juz 2. Sampai tanggal 30 selesai juz 30. Kok tanggal 31 perek sehari itu? Itu loh. Berarti lebih benar sehari itu. Kalau nama perai kan. Kalau tanggal 29 lapis 2 juz. Itu loh. 29 ya. 28 ya. Ada. Jadi itu kira pada Ibu. Kalau saju sehari salat awak 5. Kan 5. Sajus itu berapa halaman Bu? 20 halaman berkisar. Ya. Kalau 20 halaman bagi 5 ampe 2 halaman menjalan sebuah, 2 halaman sudah sampai sebuah, 2 halaman menjalan 2. Kalau di kerajaan muahnya. Tapi kalau di kerajaan tidak bisa ada. Ada. Iya Bu. Bisa, murah untuk saju sehari. Untuk bulan Ramadan usahawan 3 kali khatam dalam sebulan. 10 hari khatam, 10 hari khatam. Insyaallah Bu. Tapi gunakan waktu. Kalau waktu awak kau dia tiap tu palurah dalam jalan, kau dia tiap tu harus ada Al-Quran. Kalau nak, HP awak kau ada Al-Quran. Itu pembantu awak kalau HP kau nak tahan. Capek padi hanya betul. Nah, ikut pada itu. Ambo baru kira-kira seminggu yang lalu orangnya tahu palurah mah. Kawan ambo umurnya di bawah ambo 2 tahun. Ini mau WA kambo. Ini dia acok menanga ceramah-ceramah ambo di YouTube. Hanya ke hati-hati mana. Jangan sampai ria ni sampai apa. Kau kecetnya. Ini sudah macam apa? Dan menangah, terima kasih Buya, semoga akidah dan tauhid kita tetap terjaga. Amin. Namun ada keraguan yang seketik. Mata kita ko untuk melihat dekat sudah berkurang ketajamnya. Jadi nyala mendaki. Lah payahnya mencari daki. Ini kerjaan. Lalu ambo istiqamah selalu baca Al-Quran setiap subuh dan sebelum tidur gitu. Bagaimana? Nah, alhamdulillah mataku terang kembali. Lalu ada yang nanya, kenapa tidak pakai kacamata lagi? Kece orang kenyo. Kita jawab dengan yang kita biasa kata hanya bertanya kamu. Kalau jawab ambo macam kuatu ria ndak ambo go bini je. Itu kecenya. Kamu jawab kece orang itu ndak berani je dah.
Berarti ada suatu tauhid dalam dirinya. Ragunya kalau mau kecian kok ria mau ketagelincir mau keciannya kan? Apa jawe? Indak ria do kecian. Kalau disampaikan itu, termasuk amo akan menyampaikan tapi kurang macam supaya menjadi contoh, menjadi iktibar, bisa diambil iktibarnya dari situ. Iko pernyataannya. Iko inyo bakarajo di kantor lurah, jadi di siko pak lurah, mendak beliau bekerja bulan orangnya dong. Pokoknya kantor lurah dia di Pekumbuh kok. Ndak pakai coba to di kini le. Sejak itu. Paham lah. Kok inyo mak gitu. Cuma inyo batanyo kambo kok ambo kok ada orang matanyo di bako nak kecil matong lain. Kok ambo kecil tu kok dia ambo beko kecil. Kecil sajalah kurang itu nak ada cek. Itu kira-kira pertanyaan. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita simpulkan kajian awak ini ada 5 ciri orang yang beriman. Iko yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam puasa. Kalau lu tape, wak patape salamo mulai menjalankan puasa dan sampai akhir Ramadan nanti, Bu. Itu yang kita latih. Buatlah perencanaan dari kini Bapak dan Ibu, baik terhadap salat awak, terhadap tilawah Al-Quran awak, ataupun tadabbur Al-Quran. Baraka kita khatamkan dalam sebulan Ramadan tahun ini. Buat perencanaannya. Bantu lu jangan awak, tempel di dinding ibu-ibu. Hariko ayat itu, hariko sampai juz sekian, sampai sekian, juz sekian. Tanpa perencanaan tidak mungkin awak bisa melaksanakan satu. Rencanakan itu. Berarti itu ibadah-ibadah yang lainnya. Rencanakan itu. Buat catat kepada itu. Awak akan selalu kembali mencatat. Kalau awak catat itulah menjadi komitmen awak selama bulan puasa dan ikut target awak nanti setelah akhir Ramadan nantinya. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, kita bisa salat setiap hari, salat berjamaah, salat sunat. Kita targetkan itu sadonya. Sehingga menjadi terlatih awak. Nah, misalnya salat tarawih sebelum kita sahur, ambo yo tetap akan melaksanakan salat tahajud malam hari. Lakukan itu. Ulang lagi. Itu target-target Ramadan yang perlu kita siapkan. Kemudian bagaimana kita membersihkan tauhid kita kepada Allah. Kalau orang yang beriman tadi adalah orang yang tidak ada syirik sedikit pun, termasuk riya yang seperti tadi. Nah, kedua pada Ibu, bagaimana kita membersihkan hablum minan nas sama Allah. Ya, ada bersihkan tadinya. Ubeknya yang paling mudah pada Ibu, maafkan mereka semuanya. Fa'fu anhum. Camkan dalam diri awak. Baso ambo lah memaafkan seluruh kesalahan muslimin dan muslimat yang ada berhubungan dengan ambo. Jangan tunggu orang minta maaf. Maafkan mereka dulu. Dan awak jangan suka-suka minta maaf. Termasuk kekurangan ketek dari awak. Termasuk anak buah awak. Kastaf Pak Lurah di kantua. Ini tidak ada urusannya gadang ketek anak bapak dah. Tak selalu anak yang harus minta maaf ke bapak, ke ibu. Nak, maafkan ibu nak, mungkin ibu salah mongko, salah, segala macam, mendidik, segala macam. Kamarnya, akui kesalahan-kesalahan kepada awak. Itu akan berbeda dengan sana. Fa'fu anhu wastaghfirullah. Jangan sampai bapak dan ibu tak maaf orang kawan, ada Tuhan. Kan dia nyu salah Tuhan. Kamu kecil dulu. Nah, dah. Lalu minta maaf orang panjang lu mencong awak kecil. Ini dah bu. Kan kecian dulu kan. Itu datang dia kamu petang itu minta maaf, sungguh-sungguh minta maaf kawan. Alah, pengunjung lu lah. Jadi maafkan mereka dan kita juga minta maaf dari sama. Kemudian pada Ibu, bersihkan harta kita dari yang masih ada terganjal zakat nalun keluar segala macam bersihan itu supaya bisa kita larut dalam bulan Ramadan. Bersihkan rumah-rumah kita, selalu bersih selalunya diri awak. Kau yang kembali mau itu namanya. Katakan beli mau itu dari tauhid, kemudian hubungan kita, kemudian rumah kita, diri kita, dan harta-harta yang tidak bermanfaat di rumah awak. Caliat Bapak dan Ibu. Kalau harta-harta tidak bermanfaat dari awak lain, lagi yang kurang lain yang bisa bermanfaatkan. Karena banyak orang yang membutuhkan kini. Caliat beko tu di rumah lemari ibu-ibu beko dari atas sampai ke bawah beko. Caliat di bawah dah. Banyak nampak ada mungkin tapi yang perempuan kita doang itu telah kuangge. Lama uniangnya. Beko lapuahnya. Aku campak sering tidak bisa dipakai. Kini kalau masih ada nama tempat itu lagi yang kau orang yang membutuhkan. Para sian rapikan berikan kepada orang. Itu kan yang pada Ibu, ambo pun atas nama pribadi dan keluarga. Mohon maaf kepada ibu jemaah Nurul Fikri, mungkin di WA segala macam kayak tak tabale segala macam. Mohon maaf dan terlebih dahulu amo pun telah mencamkan dalam dia amo memaafkan seluruh kesalahan kaum muslimin dan muslimat yang pernah bersentuhan dengan amo dan amo pun secara terbuka meminta maaf ke seluruh muslim dan muslimat.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa larut di Ramadan tahun ini, karena mari kita persembahkan seolah-olah itu Ramadan terakhir bagi awak. Karena pun tidak ada je yang bisa memberikan jaminan awak masuk Ramadan yang akan datang. Ya Bu. Yang kan Ramadan akan datang, Ramadan kini kan tinggal berhari itu belum jamin bisa awak sobok. Iya Bu. Nah, mungkin malamku bisa malam terakhir bagi awak. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, mulai dari kini azamkan, tekadkan. Kalaupun nanti kita nak sampai ke Ramadan, dipanggil oleh besok misalnya, kawaklah bertekad dari kini dengan perencanaan awak, insya Allah kita diterima oleh dalam Ramadan. Sama orang tapi haji, lah berniat, tapi nak sampainya ke Makkah, tetapnya menjadi haji yang mampu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah kira-kira yang Nabi mau sampaikan. Sekali lagi mau mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.